Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan, namun kita akan lebih fokus pada bagian faktor internal, yaitu tentang hormon. Kita akan belajar dulu perkenalan tentang fitohormon. Kenapa sih disebut sebagai fitohormon? Kenapa nggak hormon aja? Nah, gitu. Kalau hormon, selama ini kita kenal hormon adalah suatu zat yang ada pada manusia ataupun pada hewan yang fungsinya sebagai proses metabolisme dalam tubuhnya, misal untuk hormon pertumbuhan, kemudian hormon reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa istilah hormon itu sulit diterapkan pada fisiologi tumbuhan? Karena ini tuh berbeda komposisinya dalam tumbuhan dan hewan, sehingga pada tumbuhan hormon itu dikenal sebagai fitohormon. Nah, di dalam tumbuhan itu sendiri juga terdapat hormon, vitamin, dan enzim. Itu juga sama seperti pada hewan dan manusia ya. Mereka ini dikenal dengan istilah ergon yang artinya sebagai pekerjaan, yang mana pekerjaan ini berkaitan dengan proses metabolik ataupun metabolisme yang ada di dalam sel makhluk hidup itu sendiri. Nah, seberapa penting sih mereka? Jadi, hormon, vitamin, dan enzim ini dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi sangat memiliki pengaruh besar dalam proses fisiologi tumbuhan. Jadi, walaupun hanya sedikit yang dibutuhkan, tanpa mereka, kemungkinan proses-proses metabolik ataupun fisiologi dalam tumbuhan itu akan kacau. Misal, contohnya apabila tidak ada hormon untuk proses pematangan dari buah, jadi buahnya nggak bisa matang-matang kan, atau misal dari adanya asam traumalin gitu untuk proses penyembuhan luka pada tumbuhan. Kalau misal dia nggak ada asam traumalin atau hormon penyembuh lukanya, nanti lama-kelamaan luka ini akan terus-menerus mengeluarkan getah, nggak berhenti seperti itu ya. Nah, jadi fitohormon itu adalah sekumpulan zat yang membantu proses pertumbuhan, yakni berupa hormon, vitamin, dan enzim. Karena fitohormon itu adalah satu kesatuan dari zat-zat yang membantu dalam proses metaboliknya. Ya. Selanjutnya kita akan mengenal auksin atau IAA. IAA itu untuk yang anorganiknya ya, atau zat yang bisa dibuat oleh manusianya, sedangkan auksin itu adalah zat yang ditemukan pertama kali pada tumbuhan. Jadi auksin ini ditemukan oleh si Mr. Wen pada tahun 1928, menemukan auksin pada bagian koleoptil kecambah gandum. Koleoptil itu pada bagian dua bunga awal ya, koleoptilnya itu sendiri. Kemudian di mana aja sih yang ditemukannya sih atau yang memproduksi auksin ini? Jadi semua pucuk tumbuhan, biasanya berada di bagian pucuk ya, itu akan memproduksi auksin. Kemudian juga urin hewan dan manusia juga mengandung heteroauksin, yaitu IAA, yaitu indol acetic acid. Jadi dia yang lebih anorganik ya. Oke, selanjutnya adalah pengaruh cahaya terhadap auksin ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah skema untuk percobaannya ya. Nah, Mr. Wen ini membuktikan pengaruh cahaya terhadap distribusi auksin. Jadi dalam batang ini tuh dikasih sekat. Nah, batang ini nantinya akan satunya disebut masukkan ke agar-agar A dan agar-agar B. Bagian koleoptilnya ya. Nah, koleoptilnya ini yang akan kena cahaya matahari hanya pada bagian yang B ya. Nah, hasilnya pada agar-agar yang blok A memiliki 65% auksin yang lebih banyak dibanding yang B. Jadi kesimpulannya, cahaya mempengaruhi distribusi auksin. Sinar yang paling berpengaruh adalah sinar yang berwarna ungu. Ini berdasarkan penelitiannya Mr. Wen ya. Jadi kalau dari bentuk percobaan ini ingin dilihat bahwasannya matahari itu menjadi salah satu pengaruh dengan distribusi auksin pada bagian tanaman.
Sekarang pengaruh gaya berat terhadap distribusi auksin ya. Pengaruh berat ini berarti kaitannya adalah dengan adanya gaya gravitasi. Pada gambar pertama, yang mana koleoptil ini dibagi sama besar, kemudian yang satu dimasukkan ke blok A, kemudian dan blok B, jumlah auksinnya itu sama ya, 50%. Sedangkan apabila terjadi perubahan berat ataupun gravitasi, bagian A memiliki kadar auksin sebanyak 67% berbanding dengan kadar B, yakni hanya 33%. Di sini kita bisa lihat bahwasanya auksin yang berada pada bagian atas ini akan menuju ke bagian bawah karena adanya arah gravitasi bumi, sehingga terjadi penumpukan auksin pada blok A. Baik, kesimpulannya gaya berat gravitasi berpengaruh terhadap auksin. Nah, sekarang ke auksin sebagai zat apa nih? Yang pertama, dia dapat merangsang pertumbuhan akar pada penanaman in vitro. Artinya in vitro itu dalam proses teknologi ya, ataupun yang ada di lab. Kemudian merangsang pertumbuhan kalus. Kalus itu berarti berupa calon akar ataupun calon batang nantinya. Merangsang pertumbuhan tunas atau menghambat pertumbuhan tunas lateral atau dominansi pucuk. Jadi dia lebih memiliki kemampuan untuk bagian pucuknya ya. Kemudian merangsang pembentukan bunga, merangsang pembentukan buah, mencegah gugur daun dan buah. Selanjutnya hormon tumbuhan lainnya ya. Di sini ada gibralin. Pertama ditemukan oleh orang Jepang yaitu Fujikuro Kurosawa, sehingga namanya gibralin. Fungsinya adalah memacu pembentukan bunga, pembentukan buah tanpa penyerbukan, merangsang pertumbuhan tanaman yang kerdil, dan merangsang perkecambaan atau pemecahan daun si biji. Selanjutnya ada asam traumatat atau asam traumalin ya. Biasanya terdapat pada jaringan tumbuhan, ditemukan oleh Bonner tahun 1939 sebagai penyembuhan luka melalui pembentukan kalus, jadi kayak sebagai jaringan awal. Terus kinin atau sitokinin ditemukan pada batang tembakau. Jadi sitokinin ini berfungsi dalam proses sito itu sel, berarti pembelahan pada sel. Rangsang pembelahan atau sitokinesis. Kemudian kaumarin mempergiat pengembangan sel dan lembaran daun. Asam suksinan mempercepat pertumbuhan tunas pada ketiak, bagian ketiak daun, tetapi juga menghambat pertumbuhan batang. Jadi apabila banyak pertumbuhan di batang ketiak daunnya, maka batang-batang ini percabangannya akan lebih sedikit. Nah, di sini Ustazah sudah sampaikan bahwasanya ada beberapa jenis-jenis hormon tumbuhan dan pengaruhnya. Ini silahkan ditambahkan pada buku catatan kalian. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan hewan itu ada tahap embrio dan tahapan pasca embrio. Yang pertama, pada tahapan embrio, dia akan mengalami fase morula, blastula, gastrula, dan kemudian diferensiasi menjadi organogenesis. Nah, pasca embrio ini, dia akan mengalami regenerasi dan metamorfosis. Maksudnya pasca embrio itu biasanya adalah setelah proses kelahiran, kalau pada manusia ya. Nah, ini fase morula. Ya, fase morula. Di sini ada pembelahan dari awalnya sel, ini kan penggabungan antara sel, sperma dan ovum. Kemudian dia akan mengalami pembelahan. Nah, pembelahan ini antar dua sel ini namanya cleavage. Cleavage ya, diingat-ingat. Itu kalau cleavage itu untuk hewan. Jadi dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8. Nah, kemudian ini fase blastula, terbentuknya rongga blastosol di antara kutub fungsional dan kutub vegetatif. Ini ada blastosolnya.
Kemudian fase gastrula, tahapan invaginasi. Invaginasi itu kayak pembentukan rongga ke bagian dalam, sehingga terbentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm pada embrio katak. Ini contohnya pada embrio katak ya. Ektoderm, ekto berarti pada bagian luar, meso itu pada bagian tengah, endoderm itu pada bagian dalam. Ekto itu biasanya nantinya jadi bagian-bagian yang luar seperti kulit ataupun sisik seperti itu ya. Kalau mesoderm itu berarti bagian-bagian seperti bagian saraf, kemudian bagian otot, bagian jaringan. Sedangkan kalau endoderm itu lebih pada bagian struktur khasnya, pada misal lambung itu sendiri ataupun ususnya. Nah, kemudian diferensiasi organisasi. Jadi kalau kalian masih sempat ingat waktu kelas 10, itu kita mengenal 3 bagian selom ya. Ada aselomata, pseudoselomata, dan selomata, artinya rongga. Nah, kalau aselomata, jadi dia tidak memiliki rongga. Jadi rongganya itu kayak cuman rongga usus saja, nggak ada rongga antar organ-organ yang lainnya. Sedangkan kalau pseudoselomata, ini rongganya itu masih rongga semu, di mana bagian-bagian organ satu dan lainnya itu masih bersinggungan satu sama lain. Sedangkan yang untuk selomata sudah ada rongga sesungguhnya, jadi antar organ itu ada part yang memisahkan, jadi itu yang dinamakan sebagai rongga atau selo. Kemudian metamorfosis, kita mengenal ya metamorfosis, ada serangga sama katak, ada ametabola, hemimetabola, sama eumetabola. Oh ya, regenerasi itu berarti proses di mana terjadinya pergantian keturunan ya. Ataupun kalau di sini, kalau contohnya di pertukaran lintas planaria ya, dia ini apabila mengalami pembelahan maka akan menjadi 2 individu yang baru seperti itu. Itu regenerasi, jadi perbanyakan dalam jumlah. Nah, ini untuk yang metamorfosis serangga, kalian pasti sudah familiar ya. Telur, alfa, semi imago, imago. Berarti ini yang metamorfosis yang tidak sempurna ya. Kalau yang ini tidak sempurna, kalau yang ini ametabola atau tidak mengalami proses metamorfosis. Berarti ini hemimetabola, ini ametabola, dan ini holometabola karena dia mengalami proses metamorfosis yang sempurna. Begitu ya, kira-kira begitu penjelasan daripada